Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaifur Rahman, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Pakong 2, Pamekasan, Jawa Timur. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Dr. Ani Gunawanti Iskandani MPD selaku fasilitator dan Bapak Ahmad Lutfianto SPD MM sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan hanya menuntun, hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam menuntun, anak diberikan kemerdekaan belajar, namun tetap diberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Seorang guru dalam melaksanakan tugasnya harus berpihak pada murid, sehingga diharapkan bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Maksud dari kodrat alam adalah bahwa pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tinggal dan kearifan lokal murid agar dapat mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Sedangkan kodrat zaman adalah bahwa pendidikan harus sesuai dengan keadaan terkini, sesuai kemajuan zaman, namun tetap mengedepankan kearifan lokal. Selain itu, guru juga harus memahami karakter murid dan tujuan pengajarannya demi terwujudnya murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual serta memiliki budi pekerti yang luhur. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan budi pekerti yang diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Di sini, murid dilatih untuk memahami kemampuan diri, mengelola diri sehingga terbentuk kesadaran sosial dan diharapkan mampu membuat keputusan dengan penuh tanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, seorang guru hendaknya menjadi amun selalu berpegang teguh pada trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntulodo, di depan memberi contoh. Artinya, seorang guru harus bisa memberi contoh dan menjadi panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, Ingmatya Mangunkarso, di tengah memberi semangat. Artinya, guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Artinya, guru harus memberi dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Dalam implementasinya, seorang guru hendaknya bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide berpikir kritis, kreatif, pengembangan bakat dan minat peserta didik, dengan kata lain merdeka belajar. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, berbagai program telah dijalankan di sekolah kami, antara lain menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan melalui program bimbingan ekstrakurikuler dan literasi. Dalam kegiatan pembelajaran,
Saya juga merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menghadirkan pembelajaran yang bermakna dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar. Pembelajaran berdiferensiasi serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata atau kontekstual. Sebagai pendidik, saya juga berusaha tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Sebagai contoh, program pembiasaan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya semakin mengerti bahwa menjadi seorang pendidik harus bisa menyesuaikan diri dengan kodrat alam dan zaman. Maka, saya mencoba untuk mengupgrade kompetensi diri saya melalui berbagai pelatihan, BIMTEK, aktif di kegiatan KKG Kubus, termasuk mengikuti program calon guru penggerak ini. Ada beberapa poin penting dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan, yaitu menuntun tumbuh kembangnya anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Yang kedua, berorientasi pada anak. Pendidikan yang berpusat pada anak, guru sebagai fasilitator, sebagai pamong, sehingga tercipta pembelajaran yang aktif dan bermakna. Yang ketiga, menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Cara pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat keadaannya, baik lingkungan alamnya maupun keadaan atau kondisi zamannya. Yang keempat, pembentukan budi pekerti. Pendidikan diharapkan tidak hanya untuk mencerdaskan intelektual, tapi juga mencerdaskan secara emosional dan spiritual, cerdas pemikiran, dan baik kepribadian. Selanjutnya, bermain. Menyajikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Dan yang terakhir adalah kemerdekaan. Memberikan kesempatan pada anak-anak didik berkembang sesuai minat dan bakatnya, namun tetap dibina, diarah sesuai kebutuhan dan karakter peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.